Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Emral. Kita ngobrol di podcast Republika. Hingga hari ini jumlah total warga negara Indonesia yang mengalami atau kita sebut positif COVID-19 telah mencapai 309 orang dengan total kematian mencapai 25 orang dan yang sembuh sekitar 15 orang. Di balik itu semua, justru yang mengalami atau yang paling tahu kondisi di lapangan adalah tenaga kesehatan. Berdasarkan berita yang telah kami dapat, itu saat ini tenaga kesehatan justru mengalami kekurangan alat bantu atau APD, AMPD dan segala macam. Nah, di balik atas dasar itu Republika, ID dan BPJS Kesehatan menggelar sebuah, bukan menggelar istilahnya ya, melakukan gerakan yang kita sebut dengan Kebal Corona. Nah, di depan saya ada langsung kita bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pak Fahmi. Bagaimana sih Pak hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Mas Ihsan apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak, mungkin BPJS Kesehatan adalah salah satu lembaga yang paling tahu kondisi di lapangan sebenarnya saat ini bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan latar belakang dari gerakan ini Pak? Ya, jadi sebetulnya kebetulan selain di BPJS Kesehatan, saya masih Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia. Tentu BPJS Kesehatan lembaga yang sangat berhubungan erat dengan provider kesehatan ya, dengan rumah sakit, komunikasi juga berjalan baik selama ini. Nah, tanggal 14 Maret lalu ya, itu hari Minggu ya kalau nggak salah, di grup Ikatan Dokter Indonesia itu ada berita tentang telah berpulangnya teman kita ya, salah satu teman kita, tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit. Yang dalam diskusi itu teman-teman menginformasikan ya bahwa meninggal positif karena corona. Ya, saya langsung komunikasi, saya japri Ketua Umum ID, saya sampaikan ini sebetulnya situasi tenaga kesehatan ini ya ini kan garda terdepan, setiap hari bertemu. Apalagi di antara kami sendiri, walaupun saya di BPJS, kebetulan istri saya klinisi yang tiap hari melayani, membantu masyarakat di rumah sakit milik pemerintah, yang juga tempat rujukan, itu juga rujukan, ya, rumah sakit rujukan. Yang juga sebetulnya hari-hari kita diskusi. Jadi ini sebetulnya lebih concern kita lah untuk bagaimana tenaga kesehatan ini mendapat perhatian. Saya yakin ya bukan hanya BPJS, bukan hanya ID, banyak yang concern dengan tenaga kesehatan ini. Gerakan masyarakat juga katakanlah yang dilakukan BPJS Kesehatan, ID dan Republika ini bukan yang pertama juga. Tapi dalam konteks gotong royong, saling membantu, bersinergi, apa salahnya kemudian kita sama-sama membangun kepedulian ini, concern ini. Jadi dari diskusi saya dan Ketua Umum ini, yuk saya bilang kita bikin program, satu gerakan yang akhirnya kita namakan Gebah Corona ya. Gerakan gotong royong bantu tenaga kesehatan untuk mencegah dari corona ya. Jadi fokus kita kepada alat pelindung diri sebetulnya, karena di beberapa tempat ya, kami mendapat info memang harus dibuktikan dengan benar ya, misal ada kekurangan, kebutuhan, mungkin persoalannya bukan dana, mungkin dana dimiliki, tapi proses pengadaannya juga mungkin tidak mudah. Nah, untuk itulah menjadi terfikir bersama untuk melakukan gerakan yang kita kenal sebagai crowdfunding ini ya, dana masyarakat
Nah, dari situ kemudian kita terpikir lagi agar dana masyarakat ini transparan, terbaca oleh publik kemana pemanfaatannya. Bagaimana kalau kita menggandeng media massa ya. Nah, kemudian kita diskusi juga. Tentu banyak pilihan ya. Kemudian kami melihat Republika juga punya concern yang tinggi ya. Beberapa headline-nya menyoroti soal alat pelindung diri ini. Nah, disitulah sebetulnya kita terbuka sekali kerjasama dengan bila perlu diperluas. Tapi untuk tahap awal ini ya BP Republika, ID, BPJS Kesehatan. Itulah yang melatar belakangi kenapa kita ingin sekali masyarakat ini. Saya yakin banyak masyarakat ingin membantu ya situasi ini, apalagi tenaga kesehatan kita bekerja, boleh dikatakan sudah bekerja sangat lelah ini sebetulnya. Tadi pagi Ekstra ya Pak kerjanya ya Pak? Ya, tadi pagi saya juga di grup kami Dewan Pertimbangan ID ya, di luar konteks saya di RUT BPJS sebagai mantan ketua umum ID juga ya, ada satu guru besar yang kemudian menyampaikan situasi lah bahwa dia sekian puluh tahun praktik baru inilah dalam hidupnya kemudian menghadapi situasi yang sangat-sangat berat ya. Banyak KLB kejadian luar biasa, wabah yang terjadi selama puluhan tahun. Guru besar ini praktik baru ini menceritakan betapa dan sebagai guru besar dia harus ada di tengah lapangan terus karena harus memberikan contoh ya. Beliau turun berarti Pak ya? Ya tetap praktek artinya untuk melayani pasien ya. Karena kalau kemudian tenaga kesehatan katakanlah ya semua mengisolasi diri, nggak mau kerja gitu kan, ini kan lebih bahaya ya. Jadi nah di situ bahwa support terhadap ini, support doa, support yang lain gitu ya, sangat diperlukan lah untuk teman-teman itu. Jadi tenaga kesehatan bukan hanya dokter ya, kita ada tenaga kesehatan lainnya yang juga semuanya bergerak bersama. Jadi ayo kita berikan simpati ini ya, kalau bisa memberikan kontribusi dalam bentuk dana melalui rekening Republika. Nanti kita bersama-sama mencari jalan, karena walaupun uang ada belum tentu APD-nya ada. Nah itu sama-sama kita bergerak lah semua sektor ini. Yang saya dengar bahwa justru concern itu dari karyawan ya Pak ya, dari karyawan yang justru banyak menyumbang, bahkan total sampai 291 juta. Pada saat saya diskusi dengan teman-teman di BPJS, saya sampaikan ini yuk kita gimana caranya, awalnya fasilitas mitra kita ya, kita kan punya fasilitas mitra kesehatan, kita ingin fasilitas mitra kesehatan kita ini juga terbantu. Tentu BPJS secara institusi tidak mudah juga untuk mengeluarkan biaya operasionalnya kan, pasti akan menjadi pertanyaan seperti apa. Yuk kalau gitu kita bantu individu-individu, pribadi-pribadi, karyawan-karyawan yang terpanggil lah untuk bergerak bersama. Minimal ini dana awal yang kami harapkan tentu masyarakat kemudian bersama-sama. Jadi kami juga surprise ini dalam waktu 2-3 hari mungkin relatif ya bisa dihitung banyak, tidak banyak. Dengan karyawan 7.000 orang kemudian per hari ini sudah terkumpul hampir 300 juta ya, 200 berapa tadi? 291. Ya, 291 juta. Artinya kalau kita bagi jumlah karyawan 6.000, 7.000 rata-rata menyumbang hampir lumayan lah ya. Tapi itulah wujud kepedulian. Saya tidak memberikan instruksi, tidak ada surat sama sekali, hanya menggunakan media jejaring. Saya bilang ini kita bikin program bersama INDI, bersama Republika, yang apa namanya bisa bantu, tidak usah harus sebut nama gitu kan. Banyak menulis hamba Allah dan lain-lain ya. Jangan kesannya karena di RUT kemudian terpaksa nyumbang. Nah, itu kita hindari. Saya terima kasih kepada seluruh karyawan yang concern, karena bagaimanapun juga fasilitas mitra BPJS Kesehatan ini adalah teman seiring ya, teman seiring. Kita ingin juga teman seiring pada situasi ini, di tengah kesulitan yang ada, kita terus membantu gitu. Terus selain itu Pak, tadi saya dengar Bapak sempat ngomong soal support ya, tidak hanya doa tapi juga bantuan. Sebenarnya kalau dari BPJS Kesehatan sendiri
untuk masyarakat nih, support yang paling penting buat tenaga kesehatan itu apa sih Pak? Selain mungkin dana, mungkin selain atau mungkin gerakan tetap di rumah itu ya Pak, yang salah satunya ya, Pak. Ya, jadi ya banyak hal ya. Pertama tentu gerakan gotong royong bantu tenaga kesehatan untuk mencegah terinfeksi corona ini atau gebah corona ini, pasti yang paling jangka pendek dan langsung harian adalah alat pelindung diri ya. Itu dalam konteks praktek sehari-hari. Itu saat ini ada kampanye juga, kampanye bahwa ya tenaga kesehatan biarkan kami bekerja dengan baik di rumah sakit, masyarakat lebih baik ini kan dalam konteks social distancing ya, lebih baik di rumah ya. Dan itu di bagian dalam keseluruhan mencegah munculnya sumber penularan baru ya, atau kalau ada sumber penularan itu kemudian tidak berjalan kemana-mana menularkan masyarakat. Ini juga kampanye yang efektif sebetulnya. Ya, let's we stay at hospital and community, public stay at home gitu ya. Itu bagus. Nah ini bagian yang juga itu. Namun demikian tentu semua aspek kan mesti bergerak ini, semua bergerak karena kalau kita bicara wabah ini kan pada akhirnya kalau jumlah kasus jauh lebih banyak dari sumber daya yang kita miliki ini kan chaos. Nah itu yang sedang kita pikirkan sekarang. Dan kemudian jangan sampai nanti pada situasi ini tenaga kesehatan kemudian karena kesungguhannya luar biasa ya, tapi kemudian karena situasi local transmissionnya memang sangat high risk area, itu kemudian terinfeksi. Kalau semua tenaga kesehatan, bukan semua ya, kalau banyak ya tenaga kesehatan yang kemudian terinfeksi, contoh sederhana nih. Kemarin saya baru dapat dari hasil informasi lah ya, bahwa misalnya tiba-tiba tenaga kesehatan batuk misalnya, pilek ya, menimbulkan gejala demam, dan dia memang bekerja di daerah yang COVID-19 infection ya. Daerah isolasi itu. Daerah itulah artinya daerah yang local transmissionnya dianggap tinggi. Nah itu langsung betul nggak salah, manajernya pulang, kamu pulang sekarang, isolasi diri 14 hari di rumah. Artinya sudah satu tenaga potensial yang penting gitu ya, yang kemudian harus diisolasi di rumah gitu. Nah kalau ini terjadi di hampir semua tenaga kesehatan kan, kalau semua diisolasi di rumah, saya mau bekerja, saya mau menolong orang gitu. Nah itu yang menjadi concern kita, bagaimana alat pelindung diri ini menjadi penting, jangan sampai mereka yang di garda terdepan itu terinfeksi. Protokol kita clear, kalau ada riwayat kontak, tidak ada gejala, itu mesti diisolasi gitu kan, dan seterusnya. Bahkan untuk untuk kalau masyarakat misalnya dia nggak punya di rumahnya nggak punya alat pelindung diri dalam artian masker segala macam, mungkin masih bisa ini. Tapi bahkan dokter sendiri pun saat ini ya Pak ya, sudah sangat kekurangan alat pelindung diri, bahkan untuk masker aja ya Pak ya, mungkin ya. Ya, kami tidak mau menyimpulkan ya. Tapi yang kami baca ya, misalnya Republikan sangat berapa hari ini kan sangat concern lah terhadap perlindungan tenaga kesehatan ya, khususnya tentang ada informasi tentang alat pelindung diri. Bagaimanapun juga supply-nya harus lancar, itu saja kalau kita. Nah sekarang persoalannya apakah ada persoalan di bagaimanapun juga akhirnya kan ada pendanaan di rumah sakitnya. Nah apakah masalah di situ? Kalau masalah di situ, ayo kita gotong royong sama-sama bergerak. Kalau dana sudah ada, mungkin masuk persoalan berikutnya, apakah barangnya ada atau tidak. Nah ayo kita cari jalur sama-sama, biarkan teman-teman di rumah sakit bekerja tanpa harus berpikir keras mencari di mana sih alat pelindung diri ini. Ya, jadi kita buat suatu platform bersama, kalau bisa ID, BPJS, Republika, buat platform aja bersama, apalagi IT ini kan sangat membantu gitu ya. Platform bersama di mana nanti kita ada informasi kekurangan di mana kita salurkan. Ini platform ini juga connect ke para produsen, seperti apa mereka bisa siapkan ini dengan cepat. Jangan sampai nanti ada maldistribusi ya. Satu tempat
sudah order cukup banyak tapi case-nya tidak begitu banyak, tapi satu tempat case-nya tinggi. Kadang-kadang kita mungkin jumlahnya cukup tapi distribusinya tidak rata. Nah, harapannya Pak, harapan dari BPJS Kesehatan sendiri kepada masyarakat terkait gebah corona ini. Ya, pemerintah ya, presiden itu sudah memberikan arahan yang clear ya. Ayo kita gotong royong. Ya. Menghadapi situasi ini gotong royong. Dengan gotong royong itu kan pasti akan terasa ringan. Kalau BPJS kan dengan gotong royong semua tertolong. Nah ini kesempatan kita gebah corona ini gerakan gotong royong bantu tenaga kesehatan untuk mencegah terinfeksi corona di tempat kerjanya. Nah kami tentu sangat berharap masyarakat ini sebetulnya saya sangat yakin ingin membantu. Nah tinggal channelnya. Kemudian channelnya juga channel sekarang sudah cukup banyak. Masyarakat bergerak cukup banyak. Nah biasanya juga mereka ingin tahu juga pertanggungjawaban. Ya. Nah kenapa media seperti Republika ini penting? Karena kan diekspos setiap hari. Siapa yang ini, kemudian kemana, pertanggungjawabannya clear. Jadi yang mengaudit ini publik gitu. Publik bisa mengaudit langsung kemana. Dan tentu Republika punya reputasi tersendiri lah ya. Sebagai media yang mewakili umat, masa uang yang lari kemana gitu harus jelas. Itu saja. Jadi kalau himbauan kami, ayo mumpung ada penyaluran ini, gunakan kesempatan untuk membantu satu sama lain, ikhlas gitu ya. Insya Allah jadi amal yang dicatat lah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Pak. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa saat ini tenaga kesehatan kita tidak hanya butuh support dari gerakan yang sudah ada, tapi juga support pendanaan dan support doa agar mereka juga sama sekali tidak mengalami hal yang sama yang telah terjadi kepada sekitar 309 pasien yang dites positif COVID-19 atau virus corona. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.